Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Akbar Wardana dari kelas 2023B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah fenomena yang semakin dekat dengan kehidupan mahasiswa, yaitu penggunaan pinjaman online. Dan bagaimana faktor ekonomi menjadi alasan kuat di balik maraknya penggunaan layanan tersebut. Seiring berkembangnya teknologi digital, layanan keuangan pun ikut berubah. Munculnya pinjaman online atau financial technology lending awalnya dirancang untuk membantu masyarakat yang sulit mengakses layanan keuangan formal. Karena terkendala jarak, biaya, ataupun persyaratan administrasi. Menariknya, semua prosesnya dilakukan secara digital, mulai dari pengajuan, verifikasi, hingga pencairan dana. Hal inilah yang membuat layanan ini terasa cepat, mudah, dan praktis. Namun, seiring berjalannya waktu, pinjaman online justru menjadi fenomena baru di kalangan mahasiswa. Banyak dari mereka tergoda menggunakan pinjaman online karena kemudahan akses, proses yang cepat, dan minimnya persyaratan. Faktor ekonomi menjadi alasannya. Mahasiswa membutuhkan dana untuk membayar UKT, membeli perlengkapan akademik, hingga memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketika kiriman orang tua tidak cukup atau penghasilan sampingan terasa kurang, pinjaman online menjadi alternatif yang dianggap cepat dan realistis. Menurut OJK, banyak mahasiswa yang tidak memiliki penghasilan tetap dan tidak memenuhi syarat perbankan formal. Akhirnya, mereka lebih memilih pinjaman online karena mudah diakses melalui ponsel dan tidak rumit secara administrasi. Apalagi saat biaya pendidikan harus meningkat dan inflasi ikut menekan kebutuhan hidup mahasiswa, pinjol terlihat seperti solusi yang sangat instan. Mahasiswa dari keluarga dengan ekonomi rendah cenderung lebih rentan menggunakan pinjol karena keterbatasan akses ke sumber pendanaan lain. Situasi keuangan ini mempengaruhi persepsi mereka bahwa pinjol merupakan jalan keluar yang memungkinkan, meskipun mengandung resiko tinggi. Keputusan untuk meminjam sering didorong oleh keinginan memenuhi kebutuhan yang mendesak atau bahkan gaya hidup. Namun yang menarik, OJK menegaskan bahwa pinjaman online sebenarnya tidak terlalu negatif selama digunakan dengan bijak dan produktif. Pinjol sendiri bisa menjadi sarana membangun usaha kecil-kecilan atau kegiatan produktif lainnya. Ada juga mahasiswa yang berhasil memanfaatkan pinjol untuk modal bisnis dan hasilnya mampu menambah penghasilan. Hanya saja, tetap ada risiko yang harus dipikirkan, seperti kemampuan membayar dan risiko kredit macet yang bisa berdampak jangka panjang. Untuk itu, OJK melakukan berbagai upaya, edukasi, dan sosialisasi kepada mahasiswa agar mereka lebih paham tentang risiko pinjol. Terlebih pinjol ilegal yang sering menjebak dengan iming-iming pencairan instan. Melalui kampanye literasi keuangan, seminar kampus, dan Satgas Waspada Investasi, OJK terus mengingatkan agar mahasiswa berhati-hati dan tidak terjebak dalam pinjaman ilegal yang tidak diawasi. Pada akhirnya, pengaruh faktor ekonomi terhadap penggunaan pinjaman online oleh mahasiswa memang sangat signifikan. Kebutuhan finansial, tuntutan pendidikan, gaya hidup, hingga ketidakstabilan ekonomi pribadi membuat mahasiswa memilih pinjaman online sebagai solusi cepat. Tetapi, semua akan kembali pada kesadaran mahasiswa itu sendiri. Apakah pinjol akan menjadi alat bantu untuk berkembang atau justru menjadi jerat finansial? Keputusan itu ada di tangan kita. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.